Goliat itu masih tinggal satu, sudah dia ketika zaman Nabi Daud itu. Tinggal dia yang besar gitu. Kalau yang ini kan ini kan kejadiannya di tahun 3500, sedangkan waktu Nabi Daud sudah kejadiannya tahun 3800. Kemana dia yang banyak populasi itu? Meninggal. Mati ketika dibunuh sama Yusuf. Makanya itu udah hebatnya apa? Kalau kan Imam Mahdi itu kan pengulangannya Yusya bin Nun. Iya. Yusya bin Nun itu staf pengajar yang luar biasa, karena dia yang mengambil alih menjadi guru bagi generasi yang lahir di Padang Tis. Itulah namanya generasi bertauhid yang memang dididik dan digembleng untuk menjadi pasukan mujahidin yang akan melawan bangsa-bangsa yang badannya besar. Sekarang mungkin badannya gak besar, tetapi kekuatan persenjataannya yang besar. Sekarang dulu namanya perangnya Yusya bin Nun, sekarang perang Malhamah Kubro. Samanya aja sebenarnya. Eksperimen rasa. Nah terus jadi mirip ya kejadiannya Imam Mahdi juga sama dengan, makanya Imam Mahdi itu mirip dia dengan Yusya bin Nun karena sama-sama menaklukkan musuh, menjadi komandan untuk menaklukkan Syam. Dia jadi komandannya. Yang menjadi komandan menaklukkan Syam siapa besok? Imam Mahdi. Iya. Menang dah? Menang. Bagaimana Yusya bin Nun menang. Nah itu. Terus kalau dulu itu generasi pilihan yang berhak mendapatkan kemenangan, sekarang pun generasi pilihan. Generasi pilihan setelah terjadinya azab. Kan ini kan generasi pilihan ketika banyak azab segala, kenapa logikanya sekarang yang akan mau berperang melawan Imam Mahdi itu kenapa kok bisa mentalnya kuat sekali besok ini? Kenapa? Alasannya kenapa? Sekarang saya tanya, mental anak pemuda Syam sekarang sama mentalnya pemuda Indonesia sama apa beda? Beda. Gara-gara apa bisa berbeda? Perang di sana. Kalau di sini mental TikTok. Ya, lingkungan konflik. Karena lingkungan. Kalau sudah lingkungan susah apa segala macam kayak gitu itu. Nah, apa yang terjadi di Suriah itu akan terjadi juga di tempat yang lain. Buat apa? Untuk menimbulkan mental. Yang dicari itu mental-mental mujahidin itu. Sehingga ketika terpisah jadinya dengan mudah. Mana yang sungguh-sungguh dia sudah kayak gitu. Jadi tidak punya pilihan kita. Orang Palestina kan tidak punya pilihan. Pilihannya hanya satu, berjuang untuk Allah saja atau enggak ini. Dari masih kecil ya. Iya, padahal dididik lingkungannya memang sudah seperti itu. Nah, jadi enggak heran besok ketika Imam Mahdi besok ini banyak pemuda-pemuda yang mentalnya seperti itu ya, karena sikon yang membentuk mereka. Apa yang dilakukan Bani Israel untuk Tabut, Mbak, tabut. Apa tabut itu dulu kan? Kota, peti. Mereka membuat kotak. Di dalam itu semua barang-barang peninggalan Nabi Musa dan Harun ditaruh di situ, dan mereka bawa itu ikut perang bersama Nabi Yusya. Kenapa? Karena saking cintanya terhadap dua nabi itu ya, mereka yang mengawal mereka keluar dari Mesir apa segala macam. Jadi seolah kedua nabi itu jadi motivasi mereka ngelihat kotak itu seakan mereka masih hidup pada saat itu. Ya, semangatlah mereka. Itulah tabut yang menjadi salah satu sumber keajaiban itu. Jadi tabut itu 100 tahun kemudian ketika dia sudah nyampe Palestina kan Nabi Yusya kan? Nah, ketika Nabi Yusya perang kemudian menang, kemudian Nabi Yusya menjadi apa? Raja. Tidak ada jadi raja, hanya jadi pemimpin, menjadi nabi. Belum ada kerajaan. Nah, kemudian setelah Yusya bin Nun meninggal, tiba-tiba terjadi perang. Ketika perang, apa yang terjadi dengan tabut tadi? Hilang. Bukan. Tabut itu hilang, tidak ditemukan dimanapun juga. Sampai sekarang. Ini 3500 kan belah laut, ini lahir kan Nabi Yusya kan? Nah, terus 40 tahun di Padang Tis, berarti tahun berapa? Jadi 3540 apa yang terjadi? 3540. Masuk Ya, Masuk Syam. Nah, dia memimpin selama 60 tahun. Kemudian meninggal di usia 100 tahun. Nah, kemudian ketika dia meninggal ini terjadi perang. Berarti tahun berapa jadi perang? Berarti 3600 tahun. Ketika dia perang tanpa Yusya bin Nun, apa yang terjadi dengan tabut itu? Hilang. Ketika di tahun 3800, ceritakan siapa yang terjadi tahun 3800 surat di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah. Apa?
tahun 3800, bisa Pak Ajis jelasin tahun 3800 itu di skala Nabi atau di dalam Al-Baqarah apa yang terjadi, kejadian apa? Pada saat itu mereka 200 tahun setelah wafatnya Yusya bin Nun, mereka terbagi menjadi pemerintahan Tidak raja-raja 600, Yahudi. siapa Mereka tadi? selalu diserang oleh Romawi. tentara Goliat. Goliat. Itu namanya tentara Jalut. Lalu ketika mereka sudah tidak tahan, apa yang mereka lakukan dalam surat Al-Baqarah? Mereka bertanya kepada nabinya. Kepada nabinya. Nabinya namanya siapa? Nabi Daniel. Udah salah Daniel. ya? Nabi Daniel. Mereka bertanya, capek kami ini, ada satu yang masih hidup dari bangsa Filistin itu namanya Jalut. Bagaimana caranya biar kita bisa ini surat Al-Baqarah juz 2? Kami sudah tidak tahan. Ini suku ini bilang begini, suku ini bilang begini, suku Lewi bilang begini, suku Bunyamin bilang begini, gini. Tidak ada kompak-kompak kita kayak gitu. Pilih dah di antara kami ini siapa yang menjadi raja. Kita sepakati, kalau rajanya bilang perang kita. Tidak boleh kita, kan kalau dia terlalu demokrasi kan ribut. Nah jadi kayak gitu. Jadi mereka itu menganut sistem demokrasi setelah wafatnya Nabi Yusya. Dipilih 12 kepala suku yang memimpin. Kalau sudah 12 yang jadi pemimpin kan repot jadi urusannya. Akhirnya karena mereka tidak tahan, mereka pergilah ke Nabi Daniel. Nabi pada saat itu sangat tidak dihargai. Nabi itu dianggap sebagai orang yang paling hina, bagai pengemis. Padahal Nabi itu tidak mengemis. Makanya mereka itu membunuh Nabi dalam artian membunuh perannya, walaupun Nabinya karakternya. Kenapa? Agar 12 rabi-rabi ini tetap berkuasa. Akhirnya ketika mereka lagi diserang, mereka akhirnya repotan sendiri. Karena ketika mereka mau satu suara untuk melawan bangsa-bangsa penjajah itu, bangsa Goliat yang besar badannya itu, mereka ini tidak tahu harus perang atau tidak, ribut-ribut sesama yang 12 ini. Akhirnya mereka datang, sudah dia ke Nabi Daniel yang selalu mereka hina-hina. Kan kamu kan Nabi, aksesnya langsung sama Allah. 3800 ya? 3800. 200 tahun setelah wafatnya Nabi Yusya. Nabi Yusya wafat tahun 3600. 200 tahun mereka menganut sistem demokrasi. Nabi selalu ada dalam 200 tahun itu, tapi tidak pernah mereka anggap. 200 tahun ini Nabi Daniel? Ya, dari mana kita tahu Al-Quran? Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepada Musa Taurat dan aku susul wa khafaina min ba'dihi bir rasul, dan aku akan susul berturut-turut setelah Musa itu dengan Rasul tiada terputus. Nah, tapi Rasul-Rasul itu tuh tidak pernah dianggap kayak gitu, tidak boleh megang pemerintahan, tidak dipakai omongannya. Yang dipakai itulah yang lebih sehingga mereka itu pada saat itu diserang oleh Jalut. Pada saat mereka diserang oleh Jalut, mereka sudah tidak tahan, baru dia pergi ke Nabi Daniel. Dia bilang, tolong dah kami ini minta sama Tuhan Musa. Nah Tuhanmu, dia bilang, kurang ajar Bani Israel ini, Tuhanmu aja, Tuhanmu, dia bilang. Akhirnya apa kata Nabi Daniel? Siapa yang bisa kasih tahu siapa? Apa dia bilang Nabi Daniel di dalam Al-Quran? Enggak tahu persisnya. Mengangkat Jalut. Ya, sesungguhnya Allah sudah menyuruh kalian untuk mengangkat Talut menjadi raja kalian. Apa tuh reaksi mereka? Nggak mau. Kenapa alasannya? Karena Dia pemuda miskin. Karena yang pertama bukan salah satu dari mereka, kan mereka menominasikan diri mereka sendiri. Pilih dari antara kami para pejabat ini salah satu yang menjadi raja. Karena kami yang merasa berhak. Mereka sudah memberikan nominasi. Ternyata Allah tidak mau memilih. Karena Allah tidak melihat pangkat jabatan, bangsawan, kekayaan, tidak kayak gitu. Tapi masih dari Bani Israel yang Allah pilih. Kenapa kita pilih dia? Karena bagi Allah dia kan miskin, dia bilang. Dia kan bukan pejabat, dia bilang. Tapi bagi Allah dia, karena dia soleh, karena dia patuh, takwa, dan badannya kuat dan ahli strategi.